Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang penutupan dari ringkasan materi-materi sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya. Jadi sebelum kita tutup, ada baiknya saya akan mengulangi tentang materi-materi kita yang kemarin, yang sebelumnya. Masih ingat ibu-ibu materi kita kemarin apa? Masih Apa? Ayo. pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran. Nah, poinnya apa saja dalam pengendalian anggaran itu? Cara mengatur keuangan. Cara mengatur keuangan. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita akan menonton film berikut ini. Nah, silakan ditonton dulu ibu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Dari video yang telah kita tonton ini tadi, ayo apa saja yang bisa ibu-ibu tangkap dari materi ini tadi? Ayo ibu, apa yang telah kita tonton ini? Jadi yang kita bisa ketahui dari materi kita ini, ada yang tahu? Cara mengelola Anggaran keuangan keluarga. cara mengelola anggaran dalam keluarga. Ada lain, ibu? Tidak tahu. Nah, Jadi ibu-ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari mengatur keuangan itu sangat penting sekali. Biar apa? Biar antara pemasukan kita dengan pengeluaran kehidupan kita sehari-hari itu harus seimbang. Nah, caranya adalah kita harus membuat catatan dalam buku harian atau buku dalam bulanan. Jadi dicatat kira-kira anggaran pendapatan kita, gaji kita dalam satu bulan itu berapa. Setelah itu kita pilih pengeluaran kita apa saja pengeluaran kita. Kemudian dalam pengeluaran itu kita tentukan antara kebutuhan dengan keinginan. Ingat, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan. Misal kita untuk membeli makanan, terus listrik dan lain-lain, itu kebutuhan. Nah, kalau keinginan, misal seperti ini, misal kita sudah ada motor, mau beli motor baru, sudah ada baju baru, mau beli baju yang lain, itu keinginan. Jadi pilihkan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, biar seimbang antara pemasukan uang kita dengan pengeluaran kita sesuaikan antara pengeluaran kita itu tadi, yang keinginan itu tadi bisa kita kurangi, bisa kita tunda, atau bisa kita batalkan biar seimbang antara uang kita tadi dalam satu bulan. Paham kan ibu-ibu? ya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan, ibu-ibu pernah berhutang? Sering? Nah, untuk apa hutang ibu? Banyak keluar. Keperluan untuk apa? Bisa PPP, ada bank, beli KT, termasuk ya. Nah, kita akan belajar tentang meminjam uang. Nah, ya sini bu. Ya.
untuk apakah kita meminjam uang? Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, sebaiknya kita meminjam uang itu untuk kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Kegiatan produktif itu kegiatan yang menghasilkan uang lagi. Misal kita beli sesuatu yang menghasilkan uang lagi. Ingat, kita meminjam uang hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Terus selanjutnya, untuk apakah? Untuk ini. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ada tidak cara lain? Misal kita mau berhutang, kalau masih ada cara lain, misal ada tabungan kita, ada tempat keluarga kita atau sesuatu yang ingin dijual, bisa seperti itu sebelum kita berhutang. Terus selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Jangan sampai kita berhutang tidak sesuai dengan pendapatan kita. Jadi kita tidak bisa membayar hutang kita setiap bulannya. Jadi harus sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi jangan sampai pendapatan kita kecil, hutangnya besar, akhirnya tidak terbayar dengan hutang. Selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Bagaimana? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Kalau misal pola pendapatan kita setiap bulan awal bulan, misal tanggal 1, tanggal berapa, kita harus sesuaikan dengan pinjaman kita untuk membayarnya. Jadi kalau kita gaji kita misal tanggal 1, nah kita harus membuat tempo pembayaran hutang kita tanggal 1. Jadi sesuai dengan pola pendapatan kita. Yang selanjutnya, kemana kita dapat meminjam? Ayo, kemana ibu-ibu kalau meminjam hutang? Ayo, kemana saja? Ke bank boleh, koperasi boleh, ke tetangga boleh, keluarga boleh, rentenir boleh nggak Bu? Tidak boleh. Terdesak boleh. Jadi setiap tempat meminjam uang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misal kalau di bank mungkin agak rumit, kalau di rentenir cepat, tapi itulah bunganya terlalu besar. Jadi kemana tempatnya? Kita pilih dulu. Di mana antara bank, rentenir, koperasi, saudara, tempat yang bunganya paling kecil. Nah, lihat sini. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, syukur-syukur kalau tidak ada bunganya. Sampai di sini ada mau ditanya ibu-ibu? Mau nanya tentang hutang atau ingin berhutang? Atau minjam duit? Sudah? Nah, kita lanjut sini, pengendalian keuangan keluarga. Ini yang kemarin. Judulnya stop dari bank tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Artinya jangan sampai kita ada uang cukup untuk membayar hutang. Nah, ini ada bapaknya, ini ada ibunya. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi untuk merencanakan tadi yang dalam setiap 1 bulan tadi pengeluaran itu harus direncanakan antara keluarganya. Jangan satu-satu. Yang selanjutnya, biasakan menabung dengan disiplin. Biasakan menabung dengan disiplin. Artinya, kalau kita biasa menabung setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, kita rutinkan dengan disiplin. Untuk menabung, kita sisihkan pendapatan awal kita. Jangan sampai kita menunggu sisa belanja uang. Karena sebesar apapun pendapatan kita, kalau menunggu sisa hasil belanja, tidak ada sisa. Jadi menabung diusahakan awalnya dulu supaya kita bisa untuk menyisihkan. Terus menabung juga jangan sampai tidak rutin. Dan selanjutnya, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah, dipikir-pikir dulu kalau kita ingin berhutang. Nah, ini
Ini gambar apa nih? Orang keberatan gambar orang hutan nih. Nah ini, pikir dulu kalau ini pikir di bank atau di mana. Itu kita pikirkan dulu sebelum kita berhutang. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah? Baiklah, kalau sudah kita tutup materi kita hari ini. Saya akhiri materi kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.